Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Wisnu Aryanugraha, NPM 197006063 bersama Bersama dengan saya, Riki Indra Gunawan, NPM 19706029. di sini kami akan memberikan penjelasan mengenai ontologi menggunakan metode metodologi dengan penerapannya yaitu dengan menggunakan aplikasi Protigi dan studi kasusnya yaitu identifikasi identifikasi varian COVID dengan melihat dari gejala yang timbul. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah instalasinya terlebih dahulu. Untuk mendownload Protigi, kita bisa lakukan searching Protigi saja di search engine dan bisa masuk ke web Protigi officialnya yaitu protigistanford.edu. Kita klik dan kemudian diarahkan kepada halaman utama. Kita bisa klik download saja. Dan di sini sesuaikan dengan yang ingin Anda gunakan, apakah itu menggunakan web atau menggunakan aplikasi desktop untuk Windows. Dan ada versi lain juga. Kita bisa download dan setelah berhasil di-download akan terdownload sebuah file .rar Protigi dengan versinya berapa dan .rar. Kita langsung ekstrak saja dan kita dapat folder Protigi ini. Nah, setelah dibuka, aplikasi ini tidak memerlukan instalasi apapun terhadap device kita. Kita bisa langsung buka saja aplikasi Protigi-nya yang ini dengan ekstensi exe. Jika pada Windows dan kita buka seperti ini tampilannya. Oke, pada aplikasi ini terdapat beberapa menu utama. Yang pertama ini ada aktif ontologi dan di sini ontologi IRI. Ini untuk tampilan link gitu ya, ontologi di device kita dengan namanya seperti ini. Kemudian untuk membuat ontologi biasanya digunakan pada tab entities. Nah, di sini kita bisa membuat tabel kelas apa, misal A1 atau varian COVID seperti ini. Nah, di sini ada 3 tombol. Yang pertama itu untuk membuat subclass, kemudian ini untuk membuat sibling class yang berarti ini masih 1 derajat dengan yang kita klik itu ya, yang itu varian COVID. Di sini ada pasien misal. Nah, maka tampil sejajar itu ya untuk tingkatan ini. Dan untuk menghapus, kita bisa gunakan tombol yang di kanannya, delete selected classes. Oke, nah, berhasil terhapus. Kemudian di sini ada beberapa deskripsi keterangan yang bisa diatur, equivalent to, subclass or, dan seperti yang bisa dilihat. Setelah itu, kita bisa masuk ke tab object properties. Di sini kita bisa menambahkan lagi objek propertiesnya yang diinginkan, tambah, terus ini subclass dan ini hapus masih sama dengan deskripsi objek propertinya bisa diatur juga. Kemudian data properties, anotasi properties, data type, dan individuals. Nah, jika ingin membuat ontologi, kita biasanya menggunakan tambahkan individuals dulu, kasus A. Kemudian di sininya ditambahkan dan nanti akan muncul types-nya apa. Dengan cara menjalankan ke refactor, listener, kita pilih ini. Biasanya akan muncul beberapa pilihan, namun di PC saya muncul hanya Hermit, kita gunakan saja. Dan kita klik Start Listener. Maka ontologi akan berjalan dan akan dideteksi type yang muncul adalah apa, sesuai dengan pengetahuan yang dikeluarkan oleh model yang dibuat.
Mungkin untuk pengenalan lingkungan kerja segitu, bisa dilanjut untuk penerapan menggunakan kasus oleh Ricky. Ya, baik. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan kasus menggunakan tools. Nah, jadi di sini terdapat komponen-komponen utama yang seperti tadi dijelaskan oleh Wisnu, yaitu terdapat kelas, object properties, data properties, annotation properties, dan individuals. Nah, kemudian kita mengangkat studi kasus diagnosis penyakit COVID dari gejalanya. Nah, di sini kami mengambil sumber dari corona.jakarta.go.id. Nah, jadi di sini tuh kita olah gejala-gejalanya ke dalam tabel, sehingga untuk memudahkan kita untuk dalam proses pengembangan ontologinya. Nah, menjadi seperti berikut. Nah, lalu di sini kami telah merancang sebuah kelas hierarki yang berisikan 3 kelas utama, yaitu COVID, Person, dan Symptoms. Nah, di COVID itu terdapat 4 subkelas, ada COVID Alpha, COVID Beta, COVID Delta, COVID Omicron, dan sebagainya. Nah, nanti akan saya jelaskan di akhir untuk demonya. Nah, untuk project properties-nya terdapat 6 object properties. Nah, lalu untuk data properties-nya ada 4. Nah, hanya saja first name dan last name itu berdomain person, dokter ID khusus buat dokter, patient ID khusus buat patient, dan seluruh data itu memiliki range-nya string atau bertipe data string. Lalu ini annotation. Nah, di sini bisa kita lihat itu muncul satu yang baru, yaitu is rule enable, karena di sini kita menggunakan rule. Lalu di sini ada individuals. Nah, lalu di sini ada visualisasi. Nah, sebentar lagi saya akan menjelaskan. Nah, sekarang tentang SWRL. Nah, jadi SWRL itu didesain sebagai rule language pada web semantik suatu bahasa yang menggabungkan antara OWL-DL dan OWL-Lite, yaitu subbahasa pada OWL dan unary, atau binary data log rule ML, yaitu subbahasa pada rule markup language. Nah, nanti di sini dapat rule-rule-nya, nah nanti akan saya tunjukkan dalam demonya. Nah, jadi ini perancangannya. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke demo. Oke, kita akan masuk ke dalam Protigi. Ya. Nah, oke, jadi di sini dapat yang tadi jelasan irinya, IRI. Ya, lalu di sini ada ontology matrix. Nah, jadi di sini tuh kita bisa melihat informasi yang digunakan. Nah, jadi class count-nya ada 19, data property-nya ada 4, dan sebagainya. Nah, untuk kelas hierarki di sini, seperti yang tadi di PowerPoint, terdapat 4 subkelas untuk kelas COVID, terdapat 2 subkelas untuk person, dan masing-masingnya dokter itu ada general practitioner, yaitu dokter umum atau spesialis paru yang meriksa pasien. Nah, untuk pasiennya, nah ini untuk memvonis apakah itu pasien COVID alpha atau pasien COVID beta dan sebagainya. Lalu di sini kelas untuk menampung gejala-gejala masing-masing jenis COVID-nya gitu ya. Nah, jadi untuk objek properties di sini ada diagnose by, dan nah di sini diagnose dan diagnose by itu saling inverse. Jadi ini tuh saling berhubungan. Jadi misalkan nah di sini dokter diagnose patient, yang artinya patient didiagnosis oleh dokter. Nah, seperti itu. Nah, sama halnya dengan has indication dan is indication of. Nah, jadi kalau di sini COVID memiliki indikasi dengan gejala sebagai berikut. Nah, gejala-gejala itu merupakan
indikasi dari COVID apa gitu ya. Nah, jadi itu hubungannya saling inverse. Nah, untuk hestesis itu untuk memvonis. Ya, jadi kayak orang ini tuh sakit COVID yang jenisnya apa. Nah, ini untuk apakah pasien ini mempunyai simptom apa gitu ya di kelas simptom. Nah, di sini seperti yang tadi saya sudah jelaskan data propertinya. Oke, annotation ada rule-nya. Nah, ini data types. Nah, lalu untuk individuals-nya, di sini saya bisa kelompokkan. Jadi sebenarnya yang ini tuh kelasnya COVID alpha. Nah, ini varian COVID alpha B117, seperti yang tadi dipresentasikan. Yang sumbernya dari COVID Jakarta Go ID itu ya. Nah, jadi di sini tuh sudah diinisiasi terlebih dahulu karena itu sebagai knowledge-nya gitu ya. Menampung knowledge-nya di sini. Has indication fever. Jadi COVID alpha itu ya gejalanya fever atau demam, batuk atau cough, dan muscle ache atau sakit otot. Nah, has indication. Nah, lalu di sini juga diinisialisasikan dengan kelasnya ya. Jadi batuk itu merupakan simptom dari COVID alpha dan sebagainya. Nah, jadi semuanya di sini ada gejala fever, headache, loss of appetite, loss of smell, mild flu, muscle ache, severe flu, dan sore throat. Nah, lalu untuk pembahasan mengenai rules-nya, kita menggunakan SWRL tab. Nah, di sini untuk S1 itu rule untuk memvonis apakah pasien itu terkena COVID alpha atau enggak. Jadi di sini tuh pembahasannya variabel X itu pasien. Nah, di sini dan pasien punya simptom fever dan pasien punya simptom batuk, pasien punya simptom sakit otot, pasien punya simptom oh ya di sini ada panah yang artinya maka di sini pasien mempunyai penyakit dari COVID alpha B117 dan pasien tersebut merupakan pasien COVID alpha. Nah, itu untuk S1 dan seterusnya S2 untuk COVID beta, S3 untuk COVID delta, dan S4 untuk COVID omikron. Nah, untuk visualisasinya sendiri, nah atau konteks taksonominya, nah seperti berikut, dan di sini juga bisa kita lihat ada archetypes-nya, hubungan-hubungannya. Ya, jadi kita di sini bisa berbagai bentuk gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba kita pakai reasoning. Nah, di sini misalnya kita ingin mendiagnosis nih, pasien satu ini kira-kira sakit COVID jenis apa ya dengan gejala sakit otot, batuk, dan demam. Nah di sini sebenarnya diinstal plugin yang pelet ya, dan sebenarnya untuk mengecek aja sih ini plugin tambahan, tapi sama fungsinya sama Hermit, yaitu untuk sebagai listener. Nah, ketika kita jalankan listener-nya, nah bisa kita lihat di sini, ternyata dia menderita COVID alpha B117 dan divonis dia menjadi pasien COVID alpha. Nah, ini juga divonis COVID beta karena ini memenuhi rule-nya. Headache, sore throat, loss sense of smell, dan juga fever. Dan itu ternyata COVID beta sesuai dengan rule yang ada di sini. Jadi ada fever, sore throat, loss sense of smell, headache. Nah, lalu, gimana kalau misalkan, di sini ada yang di highlight kuning itu artinya hasil dari reasoner-nya. Nah, di sini tuh sebenarnya untuk menjawab pertanyaan, misalnya kalau misalkan dokter mendiagnosis pasien satu, maka apa? Nah, maka pasien satu didiagnosis oleh dokter ini. Nah, kayak gitu. Jadi ini sifatnya inverse ya. Jadi dia sama pasien dua.
Nah, pasien 2, nah di sini nggak di-highlight kuning, yang artinya kita inisialisasi dari awal. Nah, maka listener-nya akan otomatis berjalan kalau misalkan ini tuh dokter yang mendiagnosis pasien 2 gitu. Karena 2 didiagnosis oleh dokter yang pulmonary spesialis 1 gitu. Nah, di sini ada data propertinya juga, Yo Hye Jung ya. Nah, dan juga ada dokter ID-nya. Nah, gimana kalau misalkan nggak ada simptom apa-apa, tapi dia ada data propertinya, pakai dokter ID. Nah, dia otomatis dokter, karena di data propertiesnya di sini domains-nya dokter. Otomatis kalau pakai listener, dia pasti kedeteksinya tipenya dokter. Meskipun kita nama individualnya pasien gitu ya. Nah, gimana kalau misalkan bukan siapa-siapa, bukan pasien, bukan dokter, cuma namanya Uzumaki Naruto, ya berarti dia orang gitu. Nah, ini Omicron, dan seterusnya. Nah, lalu untuk bagian yang terakhir, bagaimana cara kita mengambil datanya? Menggunakan Sparkle ya, SparkQL. Nah, jadi di sini gimana cara kita matiin listener-nya dulu ya. Nah, misalnya kita itu pengen ngambil apa saja yang ada di subclass dari si pasien. Nah, berarti di sini kita pertama perlu namain prefix dulu. Nah, misalkan dia prefixnya, nah kita copy dari sini, pakai pagar akhirnya, dan juga di sini, karena kita udah inisialisasi prefixnya, kita tinggal pasang prefix, lalu kita pasang yang namanya, misalkan kita pengen tahu pasiennya itu apa saja gitu kan. Kita variabelnya X aja. Nah, ternyata yang ada subclass of patientnya itu ada COVID alpha, beta, delta, dan omicron. Nah, lalu gimana cara, contohnya cara tahu siapa yang mendiagnosis pasien 3 misalkan. Pasien 3, siapakah yang mendiagnosis pasien 3? Nah, saya tuh di sini pakai diag. Nah, kita udah inisialisasi, diagnos. Nah, ternyata yang mendiagnosis itu yang dari pulmonary spesialis 1, yang individualnya. Yang bisa kita lihat di pasien 3. Nah, ini, diagnosis pasien 3. Udah benar ya. Nah, sekarang gimana cara nyari individualnya? Caranya kita pakai RDF. Nah, RDF itu yang di atas. Pakai prefix yang di atas, second type. Kita pengen cari misalkan gejala apa aja yang ada di COVID alpha. Misalkan. Nah, ternyata COVID alpha itu gejalanya ada demam, sakit otot, dan juga batuk. Nah, lalu kalau misalkan mau nyari siapa aja pasiennya, tinggal kita ganti aja. Di sini pasien. Ternyata pasien 7 yang COVID alpha. Nah, kenapa yang pasien 1 nggak muncul? Karena listener-nya dimatiin gitu ya. Dan juga Sparkle itu harus dalam keadaan mati listener-nya. Jadi kita harus inisiasi terlebih dahulu. Ya mungkin untuk demo kali ini cukup sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Dan juga jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, mungkin Wisnu ada tambahan, kembalikan ke Wisnu ya. Oke, mungkin sekian yang dapat kami presentasikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan dan juga proses di dalamnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop record.